Cita-cita saya jadi polisi. Cita-cita saya menjadi guru. Saya mau jadi polisi. Cita-cita saya menjadi guru. Saya mau jadi tentara. Program Keluarga Harapan di Provinsi Sumatera Utara dimulai sejak tahun 2008. Ada 8 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara saat ini dan ada 54.230 rumah tangga sangat miskin sebagai target beneficiaries. Capaian program Keluarga Harapan di provinsi ini terkait dengan pendampingan. Peran pendamping sangat penting karena pendamping adalah motor penggerak program Keluarga Harapan. Ini salah satu peserta PKH yang saya dampingi. Keluarga ini memiliki 7 anak, di mana ibu rumah tangganya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan bapak ini mengalami kondisi yang sedang sakit, yaitu tunanetra. Jadi bapak ini tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga ini, maka yang menjadi tulang punggung dari keluarga ini adalah putrinya yang kedua. Saya menghidupi keluarga ini dengan cara bertenun. Saya sebagai buruh, jadi upah saya dikasihnya per bulan itu 500.000. Jadi untung pemerintah mengadakan program PKH ini sehingga saya dapat menghidupi keluarga saya dan untuk menyekolahkan adik-adik saya. Selama lebih kurang 1 tahun lebih PKH ada di Kabupaten Samosir, saya melihat bahwa ada beberapa perubahan perilaku dari masyarakat, tapi ada juga yang masih susah untuk diarahkan. Ada beberapa RTSM yang sudah memang mereka menyadari sendiri bahwa pergi ke posyandu dan juga menyelokkan anak-anak adalah sangat penting bagi keluarga mereka. Tetapi masih ada juga beberapa RTSM yang masih harus diarahkan oleh fasilitator. Nama saya Priska Borsihotang. Pekerjaan saya petani yang menggarap tanah orang, kalau berhasil dibagi. Hasilnya dibagi sama yang punya ladangnya. Setelah saya dapat PKH, bantuan dari pemerintah, saya lebih rajin membawa anak saya posyandu setiap bulan dan lebih rajin anak saya bersekolah. Kalau sebagai fasilitator itu yang dukanya hanya jauh dijangkau, itu aja, jauh dijangkau tempatnya. Kalau pertemuan kelompok masuk ke desa, yaitu jalan rusak. Ya karena bantuan dari PKH itulah Bu. Ya uang sekolahnya bisa terbayar. Dia itu anak-anak itu rajin sekolah. Sebetulnya bagus juga itu program itu Bu. Mendidik anak kita supaya rajin, supaya dia nggak bolos-bolos lagi. Manfaatnya ya kami bisa mempelajarin apa yang kami bikin itulah ya kan, bikin macam kayak program bikin sabun apa-apa itu. Dia itu kita bisa komunikasi dengan kawan-kawan yang lain, bisa tukar pikiran tentang usaha, tentang apalah gitu Bu, tentang pekerjaan, tentang PKH ini. Hambatan saya dalam mendampingi RTSM umumnya ketika mengadakan pertemuan kelompok, para SLSM itu jam kerja mereka berbenturan dengan waktu pertemuan kelompok kita, karena kebanyakan mereka pada bekerja di sektor ekonomi, ada yang di butut jualan atau dagang mereka,
Jadi ketika pertemuan kelompok, tingkat kehadiran mereka hanya sedikit. Suka dukanya yang pertama, sukanya sih kita dapat berinteraksi dengan mereka, dapat membantu mereka, dapat mendengarkan keluhan-keluhan mereka, dan dapat memotivasi mereka, melihat mereka bersemangat dengan apa yang kita berikan ke mereka. Dukanya kalau mereka itu tidak memenuhi komitmen mereka, misalnya masih ada juga ibu-ibu yang terpaksa harus ke posyandu, terpaksa harus menyekolahkan anaknya karena takut dipotong bantuannya karena tidak memenuhi komitmen. Di dalam evaluasi berkala yang kita laksanakan program PKH ini, ya, kita lihat, kita amati dari hasil evaluasi yang dilaksanakan berjalan cukup efektif, ya. Tapi beberapa catatan kita tentunya hampir semua program-program penanggulangan kemiskinan, ya, yang diselenggarakan yang merupakan bagian dari kebijakan nasional itu membutuhkan tingkat koordinasi efektif di tingkat lokal. Nah, oleh karena itu memang pemerintah kota itu memberikan perhatian penuh, ya, untuk memberikan pendampingan fasilitasi dari seluruh pelaksanaan program ini di tingkat lokal.